Yang namanya pengetahuan tuh harusnya berasal dari otoritas. Kalau bukan dari kitab suci ya dari ustadz-ustadz. Nah kayak misalnya waktu aku bilang kisah nabi-nabi di kitab suci itu dongeng, itu kan karena itu sebenarnya bukan kata aku gitu, bukan aku berfatwa gitu. Tapi memang para sejarawan di dunia ini tidak bisa mengkategorikan cerita-cerita di dalam kitab suci sebagai fakta sejarah. Dan memang kan mukjizat itu kan tujuannya supaya orang-orang percaya kan untuk bukti gitu. Kalau sekarang mungkin mukjizatnya bisa di-perform oleh Kang Abu Marlo masih jadi pesulap gitu. Para pesulap-pesulap sekarang kan bisa para ilusionis itu mungkin kalau mereka hidup di zaman yang tepat mereka bisa jadi nabi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini Kumaila membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Bahkan dia mengatakan bahwasanya kisah nabi-nabi di dalam kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang lain itu dia katakan bahwa itu adalah dongeng, ya. Intinya dia tidak percaya bahwa kisah-kisah itu pernah ada. Kalau seorang muslim sudah mengatakan hal seperti itu, berarti dia otomatis mengingkari kesucian, mengingkari keberadaan kitab suci Al-Quran. Kalau umat Islam sudah mengatakan bahwa kisah yang ditulis di dalam Al-Quran disangsikan olehnya, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa imannya sudah luntur dari Islam, karena dia tidak punya keyakinan bahwa kitab suci Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia tidak percaya bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu pernah ada. Dengan kata lain, bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu bisa dikatakan sebuah kisah dongeng atau kisah bohong-bohongan. Ini kan konyol sekali ya. Padahal yang mengatakan ini adalah seorang Kumaila ini hafidz ya. Sudah dites bahwasanya dia memang hafal Al-Quran, pernah hafal Al-Quran, meskipun sekarang dites lagi sudah mulai lupa-lupa ya, karena tidak pernah diasah lagi kemampuannya. Yang jelas mulai kecil dia sekolah Islam, bahkan pernah di pondok pesantren, bahkan kuliahnya pun di Universitas Islam. Mendalami Islam sedemikian rupa bukan berarti imannya tambah baik, tetapi ternyata imannya malah bobrok. Tetapi kalau kita melihat kasus si Kumaila ini, memang tidak bisa digeneralisasi semua orang seperti itu, tidak ya. Banyak orang yang mendalami Islam, banyak orang yang masuk Islam, banyak orang yang mu'alaf juga karena melihat bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar. Dan kalau kita melihat kasus si Kumaila ini, ternyata dia pernah punya gangguan kejiwaan. Ternyata dia ini pernah mengalami gangguan kejiwaan. Ini sesuai dengan apa yang dia utarakan di dalam beberapa podcast dengan beberapa orang, dan dia memang mengakui sendiri dia pernah mengalami gangguan kejiwaan. Misalnya dulu itu aku punya riwayat depresi, dan aku pernah share itu, dan dalam beberapa interview juga aku mengakui itu. Aku pernah didiagnosis depresi, dan aku secara rutin terapi ke psikolog dan mengkonsumsi obat psikiatri, dan itu banyak tahun yang lalu gitu, sudah lama sekali, dan itu ya kalau orang-orang Jawa sih ngomongnya kebanyakan kakean ilmu uteknya nggak mampu, atau kebanyakan ilmu otaknya nggak mampu, akhirnya konslet, akhirnya membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Dan konyolnya Kumaila ini ditanggap oleh orang-orang yang memang seneng memojokkan Islam, terutama Islam-Islam yang dia anggap masih kolot, Islam-Islam yang masih dianggap masih memegang teguh
apa yang diucapkan, apa yang dikatakan dalam Al-Quran, seperti Islam liberal, Islam yang mengingini kebebasan, wanita tidak harus berjilbab, umat Islam tidak harus menghafal Al-Quran. Ya memang tidak banyak yang menghafal Al-Quran, tapi itu suatu keistimewaan tersendiri. Tetapi Kumaila mengatakan nggak perlu menghafal Al-Quran, nggak penting katanya. Bahkan orang yang belajar agama pun dia olok-olok nanti masa depannya suram, paling-paling hanya menjadi guru ngaji katanya. Karena tidak berbanding lurus ya, antara kepintaran soal agama dengan menjalani kehidupan di masa depan, terutama di era-era zaman yang sudah digitalisasi semacam ini ya, atau era-era modern generasi Z yang harus cepat ditanggapi oleh umat muslim. Tidak hanya cukup menghafal Al-Quran saja, memang kebutuhan ilmu ya, kemampuan menghafal, kemudian kemampuan otak manusia ini kalau tidak diimbangi dengan yang jelas, Anda sudah melihat sendiri. Dan sampai di sini saja, Kumaila ini tidak perlu ditanggapi berlebihan. Dan juga para YouTuber besar tidak usah memancing-mancing, mengangkat-ngangkat apa yang dia ucapkan. Tumeh dia hafal Quran, tumeh ya Pak, tumeh bahasa Indonesianya itu jangan asal karena dia bisa hafid kemudian dia ini sebagai sumber rujukan, ucapan-ucapannya bisa dijadikan patokan. Tidak ya, dia ini tetaplah seorang pemuda yang pernah memiliki gangguan kejiwaan. Jadi istilahnya ilmunya belum cukup, stres duluan, kepekan ilmu, uteknya nggak kuat. Dan dia ngaku memang itu harus rutin minum obat, dan dia bilang itu dulu, berarti kan obatnya sekarang udah dihentikan. Nah kayaknya sekarang harus minum obat lagi biar tidak membuat huru-hara di dunia di kalangan Islam. Kenapa? Karena komentar dan pendapat dia ini sekarang dipakai oleh orang-orang Kristen ya. Anda lihat ini channel-channel Kristen senang ini mengangkat apa yang dia katakan. Dengan kata lain, dia ini dipakai orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk menghancurkan Islam. Memang iya, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi apa yang dia katakan ini sekarang dijadikan senjata oleh orang-orang Kristen atau orang-orang non-Islam yang tidak suka dengan Islam, memojokkan Islam, bahkan merendahkan Islam dengan tujuan Islam hancur dan agama dia yang menang. Orang-orang Islam banyak yang murtad. Wah, Masya Allah, nauzubillahi min dzalik ya. Apa yang Anda ucapkan hati-hati bisa membuat sebuah konsekuensi yang besar bagi umat ini. Demikian dari saya, ayo hati-hati. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.